Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasyidia Cangalmirat dari 11 HKL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Konferensi Malino pada tahun 1946. Yang pertama, apa itu Konferensi Malino? Konferensi Malino adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Belanda setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Konferensi ini memegang peran penting dalam sejarah diplomasi Indonesia karena menjadi langkah awal Belanda dalam membentuk negara federal di wilayah Indonesia. Tujuan utamanya adalah membatasi kekuasaan publik dan mempertahankan pengaruh Belanda secara politik, bukan melalui pendekatan militer. Dengan memanfaatkan kondisi politik dan sosial yang masih belum stabil pasca kemerdekaan, Belanda mencoba memanfaatkan wilayah di luar Jawa agar bersedia berdiri sebagai negara-negara bagian yang terpisah dari Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Namun, Belanda yang sebelumnya berkuasa di Indonesia tidak menerima kemerdekaan tersebut dan kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Pada awalnya, Belanda berusaha merebut kembali wilayah Indonesia melalui pendekatan militer. Namun, hal ini tidak berjalan dengan baik karena kuatnya perlawanan rakyat Indonesia dan juga memperoleh dukungan yang sangat luas, baik dari masyarakat maupun internasional. Menyadari bahwa kekuatan militer tidaklah cukup, Belanda mengubah taktik mereka ke diplomasi dan politik. Mereka mencoba memecah bangsa Indonesia dengan mengusulkan bentuk negara federal. Melalui strategi politik ini, Belanda berharap Republik Indonesia kehilangan pengaruhnya, sementara daerah yang berada di luar Jawa akan lebih mudah dikendalikan karena masih dianggap belum sepenuhnya mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Konferensi Malino dilaksanakan pada tanggal 16 Juli hingga 25 Juli 1946 di Malino, Sulawesi Selatan. Sebuah tempat yang sengaja dipilih karena dianggap jauh dari pusat kekuasaan Republik Indonesia, yaitu di Pulau Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Hubertus van Mook, seorang tokoh penting dalam pemerintah Belanda yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan federal di Indonesia. Peserta konferensi bukan mewakili Republik Indonesia, tetapi terdiri dari wakil-wakil di luar Jawa, terutama Kalimantan dan di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Penting dicatat bahwa pemilihan peserta tersebut bukan hanya sekedar perwakilan daerah, melainkan bagian dari strategi Belanda yang ingin memisahkan wilayah ini dari pengaruh Republik Indonesia. Dengan tidak mengikutsertakan wakil resmi Republik Indonesia, konferensi ini secara jelas menunjukkan kepentingan politik Belanda, yaitu membangun legitimasi negara federal yang tidak berasal dari kesepakatan seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan konferensi. Tujuan utamanya diadakan konferensi Malino adalah untuk merancang pembentukan sebuah negara federal yang diberi nama Negara Indonesia Serikat atau NIS. Melalui negara federal ini, Republik Indonesia hanya akan dianggap sebagai salah satu negara bagian dan tidak memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Nusantara. Dengan kata lain, Belanda berharap dapat mempertahankan pengaruhnya melalui negara-negara bagian yang dibentuk. Sistem federal ini memungkinkan Belanda mengendalikan berbagai aspek pemerintahan melalui perjanjian dan kerjasama yang mereka susun sendiri. Selain itu, Belanda juga berusaha memberikan citra bahwa negara federal merupakan keinginan daerah-daerah itu sendiri, agar terlihat seolah keputusan tersebut bukanlah paksaan kolonial, melainkan hasil aspirasi politik dari berbagai wilayah Indonesia yang tidak terpusat pada Jawa. Tujuan ini jelas memperlihatkan bahwa Belanda ingin mempertahankan kendali politik secara tidak langsung meskipun Indonesia telah merdeka. Akhirnya, Konferensi Malino menghasilkan keputusan penting, yaitu pembentukan struktur negara federal dengan nama Negara Indonesia Serikat, yang terdiri dari beberapa negara bagian. Daerah yang diprioritaskan sebagai negara bagian adalah Kalimantan dan Indonesia Timur, yang dianggap memiliki kedekatan politik dengan Belanda dibandingkan wilayah Republik Indonesia. Selain itu, konferensi menyepakati bahwa urusan-urusan vital seperti pertahanan, ekonomi, hubungan luar negeri, dan perdagangan internasional tetap berada di bawah kontrol Belanda. Meskipun secara formal, Indonesia tampak seolah-olah telah diberikan kebebasan dalam mengatur pemerintahan sendiri. Dengan keputusan tersebut, terlihat bahwa negara federal yang ditawarkan bukanlah bentuk kedaulatan penuh, melainkan hanya sebuah struktur
politik untuk mempertahankan kekuasaan Belanda melalui cara yang lebih halus. Meskipun tujuan Belanda adalah memecah kekuatan Republik Indonesia, dampak politik yang muncul justru sebaliknya. Konferensi Malino memperlihatkan secara jelas maksud Belanda untuk mempertahankan pengaruh kolonialnya sehingga memunculkan kesadaran nasional bagi banyak daerah di luar Jawa. Daerah-daerah yang sebelumnya dianggap oleh Belanda lebih netral mulai memahami strategi pecah belah yang dilakukan, dan akhirnya semakin mendukung keberadaan Republik Indonesia sebagai pusat perjuangan kemerdekaan. Selain itu, Konferensi Malino menjadi titik awal munculnya perundingan-perundingan selanjutan seperti Perjanjian Linggarjati, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar yang semakin memperlihatkan posisi diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Dengan demikian, meskipun konferensi ini merupakan taktik Belanda untuk melemahkan Republik Indonesia, justru menjadi bagian dari proses panjang menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. Kesimpulannya, Konferensi Malino merupakan strategi diplomatik yang digunakan Belanda untuk menguasai Indonesia melalui sistem federal yang membatasi kekuasaan Republik Indonesia. Upaya ini dilakukan karena Belanda tidak berhasil menguasai Indonesia secara militer. Walaupun pada awalnya konferensi ini tampak menguntungkan Belanda, pada akhirnya justru memberikan dampak positif bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti munculnya kesadaran politik daerah dan proses diplomasi yang semakin kuat, membuat posisi Republik Indonesia menjadi semakin diperhitungkan di dunia internasional. Konferensi Malino menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 yang menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.